Kalau menurut saya pribadi, tendangan balik itu tendangan paling keras. Kalau saya pribadi ya, aku kalah nih. Digiring ke sini, keluar lagi dia ke sana. Ini PR. Sebenarnya kalian ketika ketemu lawan yang bermain garis, dikunci aja. Gimana cara mengatasi orang yang bermain counter ketika dia di garis? Inilah aku sang pejuang kemenangan. Aku sang pejuang kemenangan. Sang pejuang. Tendangan balik yang B itu gimana cara melatih kecepatan sama Tipuan. kosong tendangannya tuh Tepat. T-nya nggak power gitu sama melatih tipuan juga. Sebenarnya tendangan keras tadi yang seperti dijelaskan Mbak Wewe tadi ya, yang kena tepat. Kalau dia sekuat apapun nggak kena, nggak sakit. Jadi kalau kamu kena pasti dia sakit. Kalau T balik itu ya, atau B kita nyebutnya, atau tendangan putar banyak lah. Kalau saya sih, saya harus tahu jarak tembak tendangan saya dulu. Ada orang ini nendang, memang yang benar-benar tepat. Ada juga ketika nendang mengsel gini. Ada nggak? Pasti pernah ya. Kalian harus dicarikan solusi. Ketika tendangan kalian agak mengsel, berarti kaki kalian agak kesini dikit. Jos. Nah, kamu harus tahu dulu tendangan kamu tepat atau tidak. Kalau aku kadang nggak tepat, makanya suka aku geser. Turun gitu. Dan juga cara menipunya adalah, misalkan pasang. Pegang ini. Misalkan pasang nih. Push gitu. Jadi ditipu supaya kebuka dulu. Nah, kalau saya kayak gitu. Jadi yang mau ditanyain lagi apa itu? Masalah tendangan balik. Ketepatannya ya dengan target. Ketepatannya tetap dengan target, tapi yang harus kamu tahu bisa dengan lurus atau dengan geser ke samping tadi. Sasarannya. Ada patching nggak? Oke, ya sebagai gambarannya kayak gitulah. Nah, boleh. Lihat, aku mau lihat. Itu lempar, minjem dulu. Suruh temennya megang, kamu nendang. Aku mau lihat. Ada dua. Atlet asat maju satu. Yuk, maju. Biar aku mau lihat tendangan putarnya. Pelatih, kalian suruh jangan pelatih. Wasit ya. Yuk. Maju satu, asat yuk, maju yuk. Satu. Apa ini? Tendangan putar. Tendangan. Ya, balik. Gitu Mas. Oke, lurus berarti. Coba, ya. Oke, berarti agak mengsel, agak kurang kesini dikit. Kalau memang kamu yang agak muter, serut agak kesini dikit. Kalau memang kamunya agak mengsel. Kamu yang nipu berarti ya? Hah? Ya lurus. Sini aku yang megang. Ya. Bagus. Dia nggak ngelihat aja bisa, ya. Dilatih terus kayak gitu. Ya, jadi kamu harus tahu kamu itu bisa tepat atau agak mengsel. Ketika mengsel geserin dikit kakinya. Nah sekarang PR-nya adalah nipu kayak aku tadi. Gimana caranya bisa masuk? Ya, makanya ditipu tadi. Jangan polos langsung, biasa ngindar orang. Ditipu pura-pura gini, senggol dikit tangannya gitu. Gak Pokoknya apa-apa. sih sebenarnya kalau teknik ingin mateng, kuncinya ya latihan diulang-ulang, berulang-ulang kali. Ya tekniknya gitu aja sih, diulang-ulang terus. Misalnya bukan hanya atlet tanding, soalnya nih Mbak Puspa sendiri aja dia latihan jurus tunggal dari tahun berapa Mbak Puspa? Itu 2005 itu dia ngulangin teknik yang sama bertahun-tahun. Aku aja lihatnya bosen, apalagi dia gitu. Kita aja Gini ngeliatnya aja bosan terus. kan diulang-ulang. Buat apa ya? Buat supaya tekniknya lebih baik gitu dari sebelumnya gitu kan. Dan ya karena teknik itu kalau tidak dilatih dan tidak diulang-ulang, sehebat apapun itu atletnya akan jelek ya Mbak Puspa, akan tumpul ya tekniknya ya. Karena ya kuncinya tetap harus dilatih Mas.
Jadi ibaratnya kita tekniknya bervariasi. Di latihan itu kita latihan masih bisa tendang sabit, tendang A, ibaratnya tendang T, bantingan. Bayangin atlet TGR latihannya bertahun-tahun, apalagi jurus tunggal mulu, nggak pernah berubah tekniknya. Intinya ya gitu, intinya tetap latihan sih. Jadi kalau bentuk udah bener, bentuk tendangan itu udah bener. Tinggal gimana sasarannya tepat. Di sparring itu berani nggak nyobain? dicoba. Nah biasanya Jam itu terbang. kan, biasanya itu kan berani itu karena jam terbangnya harus banyak. Kalau kita pengen pengen berani, berarti kan kalau kita pengen timbul keyakinan itu berarti kan kita harus menguasai teknik itu. Gitu. Misalnya kayak aku sendiri, tendangan T itu tanpa berpikir lagi dia keluar sendiri karena udah terbiasa dilakukan berkali-kali. Misalnya kalau latihan itu akan udah menjadi habit. Jadi dalam keadaan terdesak pun dia akan keluar, akan ngangkat. Misalnya Mas andalnya apa? C, ya, B. Nah, kalau dalam keadaan terdesak buru-buru kita mikir yang keluar pasti tendangan andalan. Bener nggak? Ya itu karena Walaupun kenapa? kaki kamu cedera pasti kamu pakai nendang aja. Iya, walaupun kaki kita Refleks naik. cedera tapi andalannya yang cedera itu pasti Pasti refleks naik. itu naik walaupun posisinya cedera sakit gitu ibaratnya. Itulah namanya habit ya. Itu kenapa kita mengeluarkan teknik itu karena kita yakin dan itu udah terbiasa kita lakukan. Nah, itu kalau pengen matang tendangan baliknya Itu mulus yaitu banget kalau kena. Nah, diulang-ulang. apalagi ulu hati. Kalau Orang nggak tuh ulu hati, kadang- nggak usah kena ulu hati, kena sini aja tuh. Tulang sakit banget. Orang tuh kadang nggak bisa nebak orang mau nendangin belakang gitu, tendangan. Saya berapa kali kita mau kena balik, mereka mules gitu. Ya karena dia nggak siap. Intinya Iya, pokoknya tepat itu sasaran. tuh sebenarnya teknik tendangan seperti itu tuh tendangan yang bagus banget ya kalau bisa Kalau dipakai kalau untuk menurut atletnya. saya pribadi, tendangan balik itu tendangan paling keras kalau saya pribadi ya. Iya. Itu sih. Ini Belajar tipuan. selain Mas Arif ada yang nanya lagi nggak? Adik-adik teman-teman. Ayo yang tunas putih kakak-kakak. ini. Nggak apa-apa nanya aja. Nanya mumpung gratis nanya. Ini pelajar semua atau ada dewasa? Enggak, ini nggak ada mengutak Pelajar. biaya loh, nggak apa maksudnya tuh bertanya itu gratis tapi kok nggak ada yang nanya ya. Ilmu itu harusnya kalau misalkan ada yang lebih senior dalam hal bertanding tuh diserap gitu loh Strategi ilmunya. boleh, Kalau bisa dirampok aja gitu ilmunya supaya kalian bisa lebih maju gitu. Oke, sekarang saya yang bertanya kalau nggak ada yang bertanya. Gimana cara mengatasi orang yang bermain counter ketika dia di garis? Counter sabit, counter C. Ini nih biasanya. Kalau nyerang pasti ngeselin kan. Ya gimana? Ya. Cara ngatasinya. Ada Banyak tuh yang caranya. Mau jawab? Ya, Oke. maju. Ajak teman. Ini. Jadi Nah, dari tadi nih, jadi pertanyaan nanya saya dong. dan jawaban teman-teman ini jadi pada pembelajaran diem aja semuanya. nih, nggak nanya. Ya. Kalau ketemu lawan yang counter biasanya siapa namanya? Zeda. Zeda. Oke, Zeda gimana kalau ketemu lawan tipe counter dia? Coba. Feedback. Hah? Coba kamu praktekin. Dia counter nih, kira-kira. Kamu mau ngapain? Feedback. Ya, coba. Anggap aja sini nih, anggap aja ini ujung garis dalam. Jadi lihat ya, ini pembelajaran bagi semuanya. Oke, berarti dia jual beli ya, mancing serangan. Bisa? Jadi tipu udah tuh baru ditangkap. Boleh? Ada lagi yang lain? Yang lain? Itu masih masuk di akal. Yang lain ada lagi? Terima kasih Zeda. Ya ada lagi? Ajak temannya. Bagaimana cara mengatasi orang yang bermain counter? Itu banyak memang. Ini gak suka ngeselin memang. Ya, tapi hati-hati ketika kalian bermain counter, kalian harus menguasai gelanggang. Ya harus tahu garis. Ada lagi? Arif gimana? Kalau kamu ketemu orang bermain counter, anggap aja saya yang counter. Ini garis. Mau ngapain kamu? Langsung baris balas serangan. Kau coba. Yo, serang. Mau ngapain? Oh, saya. Terus serangan kamu maksudnya kalau ketemu orang yang counter, kamu mau ngapain gitu? Bingung kan?
Kalau dia tadi pancing dulu kamu ya. Tapi kalau pancingan kamu ketangkep gimana? Ya kan? Ya balik lagi ya. Balik lagi ke orangnya masing-masing juga ya. Pokoknya kalau orang kantor tuh siap gini lah gitu ya. Hati-hati. Nah, kalau saya ngasih saran ya, apalagi kalau dia, jadi ada beberapa tips. Ketika kamu ketemu orang yang ketemu kantor sabit, kasih sabit juga. Jadi gini, kamu kantor, misal kantor kanan kiri. Oke, nanti kalau kamu kantor kiri, aku gini, kena dong. Sekarang siapa cepet? Oke, cepet teh aku apa kantor dia, gitu cepet-cepetan. Tapi kalau saran saya ketika misal kantor, pam, sabitin aja dia. Kecuali kalau dia mau banting beda lagi, ya. Dan ketika kamu ketemu orang yang dia main kantornya tapi geser-geser terus, geser lagi. Ya pokoknya di mana dia geser, di situ yang sabitin. Ketika dia mau geser lagi, tar gitu. Kalau dia geser yang sini, geser di sini, taum gitu. Ya. Jadi sabit, kantor sabit dibalas dengan sabit. Lebih cepat sabitan kalian. Dipapas ya Mas Denny? Iya, dipotong. Potong. Itu kalau mau ngatasi kantor sabit. Tapi dengan pancingan tadi boleh juga, asal yakin kalian. Ya. Terus, nah ini yang saya banyak di pertandingan tadi. Ketika bermain di garis, itu nggak dikunci. Kalian harus belajar mengunci lawan di garis. Nah ini penting nih. Yang banyak terjadi adalah ketika di garis, pasang, posisinya kalah lagi, pasang. Keluar lagi ke sana, lawannya jauh lagi. Nah, di sini misalkan ya, saya kalah nih, kamu ke garis dekat, pasang. Tuh dekat garis, anggap ada garis ujung. Minta dipok. Sini pasang, aku kalah nih. Digiring ke sini, keluar lagi dia ke sana. Ini PR. Sebenarnya kalian ketika ketemu lawan yang bermain garis dikunci aja. Mau kemana? Tuh, dia terdesak, pasti lama-lama ngunting, lama-lama itu. Ketika dia ngunting nggak kena, lama-lama ditegur juga. Jadi belajar harus mengunci lawan di main garis. Ini strategi, namanya latihan strategi.